Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Baik teman-teman ya, di video kali ini ya seperti biasa gue akan ngebahas lagi masalah resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tepatnya ini di aplikasi Shopee ya, di SPayLater atau S-Pinjam. Nah, salah satu resiko terberatnya adalah selain adanya WhatsApp terus-menerus ya, atau menghubungi kalian, terus kemudian ada DC lapangan, yang terakhir yang tiga resiko terberat ini adalah adanya slik OJK. Nah, untuk masalah slik OJK ini gue akan membahas dan memberikan penjelasannya ya mengenai ketika kalian gagal bayar ya, kalian akan masuk ke slik OJK ya, terutama untuk gagal bayar di aplikasi Shopee, SPayLater dan S-Pinjam ini. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya. Karena banyaknya pertanyaan juga yang mengenai gagal bayar di aplikasi Shopee, SPayLater dan S-Pinjam tentang resiko terberat kalian pada saat kalian gagal bayar di aplikasi Shopee, SPayLater dan S-Pinjam. Salah satunya adalah masuk slik OJK. Nah, apa sih slik OJK itu ya? Nah, jadi teman-teman ya, BI checking ya, atau yang sekarang disebut dengan slik OJK, itu banyak orang yang belum tahu ya bahwa riwayat utang atau skor kredit kini bisa dicek sendiri ya melalui platform online ya. Informasi skor kredit biasanya digunakan untuk proses pengajuan pembiayaan seperti KPR ya, atau kredit kendaraan bermotor hingga pengajuan pinjaman tunai ke bank dan pengajuan kartu kredit. Nah, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan secara langsung melalui slik atau sistem layanan informasi keuangan ya, yang sudah diberikan. OJK sendiri mengatakan bahwa ketika kalian ingin mengetahui slik kalian atau BI checking kalian bisa melakukannya menggunakan HP dan laman atau web resmi dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Itu teman-teman. Nah, untuk kalian ya, resiko terberat, salah satu resiko terberat ketika kalian gagal bayar itu adalah masuk slik OJK ya. Nah, biasanya untuk tagihan berapa bang yang masuk slik OJK? Nah, itu tidak menentu teman-teman ya, kemungkinan tagihan yang besar. Jadi setiap per bulan ya, atau bahkan setahun ya, dari suatu aplikasi pinjaman online itu mendata nasabah yang kredit macet. Nah, dari kredit macet itu, apabila TWP 90 hari ya, tidak ada pembayaran, tidak ada pemasukan atau cicilan, dan kemudian sudah didatangi DC lapangan juga, maka tindakan selanjutnya yang akan diberikan oleh salah satu perusahaan pinjaman online ya, termasuk di Shopee ini, adalah mengirimkan data nasabah ke slik OJK atau masuk ke BI checking. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, resikonya apa bang ketika kita mendapatkan atau blacklist BI checking? Nah, resikonya yang pertama, kalian itu tidak bisa mengajukan pinjaman di KPR. Ya, kalian tidak bisa ya. KPR itu apa bang ya? Ini tentang perumahan ya, pengambilan perumahan. Kalian tidak bisa mengajukan perumahan. Ya. Nah, yang kedua, kalian itu pada saat pengajuan kendaraan ya, atau leasing lah gitu, itu bakal di blacklist teman-teman. Tidak bisa karena kalian mempunyai hutang di aplikasi Shopee tersebut. Terus untuk pengajuan di bank juga ya, atau pinjaman-pinjaman online lain ya, otomatis sudah tidak bisa teman-teman. Karena Shopee ini ya adalah salah satu pinjaman terbesar ya yang ada di Indonesia. Sehingga dengan mudahnya ya mereka mengajukan data nasabah yang gagal bayar itu masuk ke slik OJK. Nah, untuk cara mengeceknya gimana bang ya, nama kita di slik OJK ya, kalian bisa masuk ke laman web resminya dari Otoritas Jasa Keuangan ya, masuk ke laman idepku.ojk.go.id ya, kalian cari di Chrome ya atau di Google. Nah, kemudian setelah masuk, kalian klik tombol pendaftarannya ya. Masukkan data yang diminta ya, dari jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitas debitur, dan nomor identitas. Nah, nomor identitas ini biasanya adalah untuk kartu tanda penduduk ya, atau KTP. Nah, kemudian ya isi data diri ya, dari nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, provinsi, email, dan nomor ponsel kalian. Lalu klik tombol selanjutnya.
Kemudian upload foto identitas KTP ya, foto diri dengan kartu tanda identitas ya, foto dengan KTP ya. Terus kemudian unggah foto tersebut sesuai dengan petunjuk yang disediakan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, jika data telah sesuai ya, checklist pada keterangan seluruh data yang disampaikan benar dan siap tunduk pada syarat serta ketentuan di Otoritas Jasa Keuangan dengan menekan tombol ajukan permohonan. Nah, akan ada pemberitahuan ya pendaftaran berhasil serta terlihat nomor pendaftaran dan bisa dikopi ya. Tekan tombol tutup untuk menutup notifikasinya. Nah, yang kemudian Anda dapat mengecek status permohonan dengan tekan tombol status layanan dan memasukkan nomor pendaftaran. Selanjutnya, OJK akan memproses permohonan dan mengirimkannya lewat email ya, paling lambat 1 hari setelah permohonan selesai. Itu teman-teman, itu cara untuk kalian mengecek slik ya. Apabila kalian ingin mengajukan KPR nih, sedangkan tagihan kalian di Shopee itu masih ada ya, atau kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya, kalian bisa ngecek di situ apakah nama atau data diri saya ini di blacklist atau tidaknya. Kalian bisa cek di situ teman-teman ya. Nah, untuk slik OJK atau BI checking ini ada 5 ya, atau kredit macet ini ada 5 teman-teman sifatnya ya. Yang pertama itu adalah kredit dengan pembayaran lancar, kemudian ada yang kurang lancar ya, ada yang tidak lancar. Keempat ini sama sekali tidak membayar, dan yang kelima ini yang sudah bertahun-tahun tidak membayar. Nah, kalian dikategorikan yang mana nih? Ada 5 call ya. Nah, nanti di video selanjutnya gue akan membahas 5 call tersebut. Gitu teman-teman. Nah, untuk masalah Shopee Pay Later atau S-Pinjam ya, apakah itu masuk slik atau tidak bang? Ya, otomatis masuk teman-teman. Karena pada dasarnya aplikasi Shopee ini adalah salah satu pinjaman terbesar juga ya yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk SP Letter atau S-Pinjam karena dia adalah suatu beda perusahaan ya, di mana PT di SP Letter ini adalah untuk PT e-commerce, finance, dan di S-Pinjam adalah PT Lentera Dana Nusantara. Nah, keduanya ini beda perusahaan. Tergantung kalian meminjam di mana nih. Kalau di SP Letter misalkan minjamnya puluhan juta, dan di S-Pinjamnya berapa juta, nah itu nanti tergantung dari pihak perusahaan tersebut. Kalau misalkan dia mengirimkan data kalian sudah 90 hari nih tidak ada pembayaran ya, otomatis kan masuk ke slik OJK gitu. Tapi yang perlu kalian garis bawahi teman-teman ya, untuk slik OJK ini sebenarnya itu masih random ya. Kenapa gue katakan random? Karena ada yang gagal bayar di aplikasi Shopee ya, itu puluhan juta ya. Ini ada kasusnya yang seperti ini ya. Nah, pada saat dia pengajuan pinjaman kredit bermotor, itu tetap di ACC teman-teman. Nah, jadi kan untuk slik OJK ini tidak berpengaruh untuk masalah pengajuan pengambilan kredit kendaraan gitu. Nah, itu ya. Jadi yang perlu kalian garis bawahi untuk slik OJK ini ya, sifatnya masih random. Ada data nasabah yang diajukan dan ada data yang tidak diajukan. Karena kenapa dari pihak Shopee atau dari pihak perusahaan dia SP Letter atau S-Pinjam itu tidak semuanya mengajukan gitu ya. Tidak semuanya data nasabah itu diajukan ke BI checking. Karena nanti bisa jadi pertanyaan gitu dari pihak BI checkingnya atau slik OJK-nya. Kenapa banyak nih nasabah yang gagal bayar ya? Otomatis ini adalah jadi sebuah pertanyaan. Nah, selanjutnya untuk perusahaan tersebut ya dari Shopee ini kan ya tidak mau rugi juga ya, tidak mau jadi bahan pertanyaan juga, dan tidak mau ibaratnya ya kayak menanggung masalah gitu ya. Udah, jadi dia hanya sekedar aja. Kemungkinan yang masuk ke data BI checking atau slik OJK itu tagihan yang besar, yang puluhan juta teman-teman ya. Oke. Mungkin segitu aja ya video kali ini mengenai apakah aplikasi Shopee Pay Later atau S-Pinjam itu masuk slik OJK. Lagi gue katakan itu masih random sifatnya teman-teman ya.
Oke, semoga bermanfaat video kali ini ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam Galbay.